Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fahri Bahmid, SIMH, akademisi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, ingin memberikan sedikit pendapat sekaitan dengan wacana atau diskursus tentang dominus litis, ya, azas dominus litis yang saat ini disematkan kepada kejaksaan secara fungsional. Jadi memang pada hakikatnya prinsip atau azas dominus litis yang kita kenal dalam sistem hukum kita saat ini memang merupakan sesuatu yang secara doktrinal, ya, telah diterima secara universal. Ya, hal itu melekat kepada fungsi jaksa sebagai prosekutor, sebagai penuntut. Jadi sepanjang fungsi jaksa yang berkaitan dengan prinsip dominus litis memang hakikatnya demikian, bahwa jaksa selaku pengendali perkara, sebagai pengendali berkas, mempunyai hak monopoli terhadap bagaimana mengajukan satu tuntutan hukum kepada pengadilan pada daerah hukum setempat. Tetapi mungkin dalam prakteknya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa memang azas dominus litis hendaknya dikerangkakan kepada kerangka hukum sebagaimana telah diterima secara universal itu untuk atau sepanjang berkaitan dengan tuntutan sebagai pengendali perkara, ya, jaksa mengajukan tuntutan hukum kepada pengadilan setempat. Yang menjadi problemnya adalah jika prinsip dominus litis itu dicoba adanya satu ekstensifikasi atau perluasan dalam hal untuk menentukan atau dalam hal untuk menakar apakah berkas perkara itu telah memenuhi syarat-syarat, telah memenuhi unsur-unsur atau prinsip-prinsip hukum, khususnya sekaitan dengan kaidah hukum pembuktian, maka memang hal itu harus dirumuskan secara hati-hati agar jangan sampai keluar daripada pakem absolutisme daripada dominus litis sendiri, gitu ya. Dominus litis di sini jangan kita maknakan secara luas dalam artian sehingga menyeberang atau ada indikasi berpotensi terjadinya okupasi terhadap kewenangan penegakan hukum yang ada pada lembaga penegak hukum yang lain seperti kepolisian atau mungkin KPK atau lembaga-lembaga penyidik yang lain. Ini harus dirumuskan dengan cara yang sangat hati-hati. Dan kita kembalikan saja kepada prinsip yang selama ini telah diterima, bahwa memang prinsip dominus litis secara absolut itu memang dimaksudkan dalam rangka untuk mengajukan tuntutan hukum, tetapi bukan dalam konteks bagaimana memastikan kadar atau muatan daripada proses penyidikan yang pada prinsipnya telah dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang lain. Nah, saya memahami benar banyaknya diskursus tentang ini, banyaknya kekhawatiran tentang soal itu, sehingga dengan demikian sebagai politik hukum dalam rangka pembaharuan KUHP ke depan, hendaknya kita kembalikan saja kepada kerangka pemahaman kita yang semula, bahwa memang dominus litis hendaknya dikerangkakan kepada fungsi sejak semula, yaitu fungsi penuntutan, dan bukan dimaksudkan sebagai fungsi penyidikan atau penyelidikan dalam rangka untuk menakar sejauh mana kesiapan alat bukti dan berkas perkara yang disusun oleh penyidik itu sendiri. Ini dalam rangka untuk apa? Adanya purifikasi, adanya pemurnian prinsip atau pemurnian azas yang selama ini kita kenal secara global dan telah diterima dalam tatanan hukum, dalam sistem hukum nasional kita yang dikenal dalam hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, maupun adanya pembaharuan KUHP yang akan datang. Ini dimaksudkan agar prinsip check and balancing di antara aparat penegak hukum itu tetap terjaga dan tetap terkonstruksi dalam porsi hukum masing-masing. Adanya prinsip diferensiasi dalam konteks penegakan hukum dan fungsi-fungsi yang diberikan oleh undang-undang secara atributif itu seperti apa. Untuk itu, untuk menghindari kekacauan, sekaligus untuk menghindari jangan sampai terjadi adanya tumpang tindih atau overlapping dalam konteks penegakan hukum itu sendiri, yang pada akhirnya bermuara kepada penegakan atau law enforcement menjadi rusak. Itu saya kira demikian dari saya. Semoga saja nantinya diskursus atau wacana yang berkaitan dengan dominus litis ini bisa kita diskusikan secara proporsional dalam rangka untuk bagaimana menghasilkan satu karya KUHP yang benar-benar proporsional dalam rangka untuk memastikan proses penegakan hukum yang benar dan berdaya guna serta tepat guna. Demikian dari saya. Terima kasih.